في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها الله والله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Lanjutan dari kajian kita terkait dengan kaifa yakunu al-muslim as-sadiq, ay kaifa takunu syakhsiyatul muslim, bagaimana semestinya pribadi seorang muslim. Yang pertama adalah seorang muslim bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang terakhir yang kita sampaikan adalah semestinya seorang muslim itu muadzin al-fara'idha wal arkan wan nawafil. Ia senantiasa berusaha untuk menunaikan semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga memenuhi semua rukun yang ada dan melekat pada kewajiban tersebut. Jadi kalau sholat itu ada rukunnya, ada rukun, ada syarat. Nah, apa bedanya rukun dengan syarat? Tahu bedanya? Syarat itu ada dan terjadi sebelum dilaksanakannya suatu kewajiban atau suatu perintah. Itu syarat. Syarat wajib sholat, harus suci, bersih, seorang muslim balik akal, ya. Syarat wajib sholat. Tapi kalau udah masuk ke dalam rukun itu terjadi di tengah-tengah pelaksanaan suatu kewajiban, suatu perintah. Rukun haji, rukun umrah, diantaranya adalah tawaf, sudah terjadi di dalam pelaksanaan sebuah ibadah. Kalau syarat haji, syarat umrah di luar, sebelum dilaksanakannya suatu perintah, di luar, namanya syarat. Kalau sudah di dalam namanya rukun, ya. Maka rukun ini menjadi penentu sebuah ibadah, apakah dia dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Oleh karena itu, setiap kita harus memperhatikan rukun-rukun yang melekat pada suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Inilah semestinya seorang muslim ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berusaha untuk melaksanakan semua kewajiban dan perintahnya, baik yang berkaitan dengan ibadah langsung yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Al-faraid, faridah, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, taklifkan kepada kita semuanya, diantaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini kewajiban faridah, wajib bagi kita untuk melaksanakan. Digambarkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Tidakkah kalian bisa bayangkan jika di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai, dan dia, pemilik rumahnya itu, mandi sebanyak 5 kali di sungai tersebut, membersihkan dirinya. Hal yabqa min daranihi
syai'un, apakah masih dimungkinkan tersisa kotoran dari tubuhnya? Nah, tentunya tidak ya. Tentunya sangat bersih sekali. 5 kali dia melakukan mandi ya. Qalu la yabqa min daranihi. Para sahabat kemudian menjawab, tentunya tidak wahai Rasulullah. Orang tersebut pasti badannya akan bersih ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika mithlus sholawati al-khamsi. Begitu juga dengan salat 5 waktu. Karena fungsinya salat 5 waktu adalah yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengan melaksanakan salat 5 waktu tersebut semua dosa-dosa dan kesalahan manusia. Nah, maka ketika seorang berusaha konsisten menjaga kewajibannya melaksanakan salat 5 waktu, tentunya Allah akan hapuskan darinya dosa-dosa dan kesalahannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 114. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Maka dirikanlah salat di ujung siang ya, sampai zulafan minal lail, di ujung malam ya, kebangun pagi subuh ya, sampai malam gelap gulita, salat isya, salat terakhir. Nah, kenapa? Innal hasanati, semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang prima, yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Dan ini semuanya adalah kebaikan yang luar biasa, yang fungsinya adalah yuzhibnas sayyi'at, akan menghapus semua keburukan, semua kejelekan, semua dosa, semua khilaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam pelaksanaan salat-salat yang lainnya juga demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ati kafaratul lima bainahunna. Salat 5 waktu dan melaksanakan salat Jumat terkhusus bagi laki-laki dengan Jumat yang lainnya ya, antara Jumat satu dengan Jumat lainnya adalah kafaratul lima bainahunna, menjadi kafarah. Kafarah itu apa? Penebus dosa ya, sebagai penebus dosa. Malam tughsha al-kabair, selama seseorang itu tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil langsung otomatis dihapus dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut ya, otomatis. Sama seperti kalau kalian pakai mesin laundry ya, pakaian kita yang kotor kita masukkan ke dalamnya, nah, langsung keluar sudah bersih, sudah kering ya, sudah suci ya. Salat ini sebagai pembersih kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dan menerangkan, menjelaskan, yaqulu ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kadat kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam tu'ta kabirah wa dzalika ad-dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim yang ketika datang waktu sholat yang sudah diwajibkan kepadanya, kemudian dia berusaha untuk memperbagus wudhunya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kan syarat ya, syarat ya. Sebelum sholat namanya syarat wudhu. Diperbagus wudhunya. Berarti ketika wudhu kita harus perhatian terhadap semua anggota-anggota tubuh yang mestinya kita basuh
kita bersihkan. Nah, jadi wudu itu bukan hanya sekedar membasahi, bukan, tapi membersihkan, ya. Dan cara membersihkannya juga ada khas, cara khusus, ya. Maka ini perlu, ya, barangkali perlu dicek wudu kita, ya, perlu dicek karena ini sebagai syarat. Nah, kalian mau berangkat ke Jepang, ya, syaratnya apa? Paspor. You must have paspor. Harus ada paspor. Ini sebagai syarat. No paspor, no visa, and no permission. Tidak paspor, nggak ada visa, nggak ada kebolehan untuk pergi. Jadi syarat. Dan ini terjadi sebelum berangkat. Syarat utama. Tidak boleh berangkat kalau belum dipenuhi syarat tersebut. Ya, wudu juga demikian. Syarat sah sholat kita adalah wudu. Maka ketika kita melaksanakan wudu harus diperhatikan sampai betul-betul sempurna, ihsan, ya. Bukan hanya sekedar membasahi. Karena kita lihat dalam persepsi banyak orang ketika wudu yang penting basah. Quran dibuka, set, apa yang dilakukan? Misalkan nyuci lengan, tangan, ya, itu hanya digeser ke depan, set, belakang lagi, set, ya. Gak begitu caranya, ya? Tidak begitu cara. Harus dipegang, digosok-gosok, dipastikan betul sampai semua bagian-bagian wudhu tersebut bisa kita cuci, ya, kita bersihkan semuanya, ya, bukan hanya dibasahi. Kalau hanya sekedar basahi, daripada repot-repot nyemplung saja ke sumur, ya, atau nyemplung ke sungai, selesai basah semua, ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Tapi tidak begitu. Maka ihsan fil wudhu harus diperhatikan sebagai syarat sebelum melaksanakan sholat. Nah, yuhsinul wudu, dia ihsan di dalam wudunya, memperbagus wudunya. Kemudian khusyu'aha, juga memperbagus kekhusyuannya, ketundukannya ketika sholat. Ketika berdiri bukannya sekedar berdiri, tidak sama seperti halnya orang berdiri menunggu bis, tidak, ya, atau menunggu antrian ketika kalian mau makan, ya, tidak, beda. Berdirinya kita adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan seisinya, yang memelihara seluruh langit dan seisinya, yang maha hidup, yang maha mematikan dan menghidupkan. Ketika kita tidur, Allah hidup selama-lamanya, maka disebut dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan maha tidak pernah meninggalkan urusannya, Al-Qayyum. Nah, kita kan meninggalkan urusan kita, ya. Kalau udah capek, lelah, tidur blesek, udah nggak ingat apa-apa, ya kan? Tidak ingat apa-apa. Bahkan uang kita pun nggak kita ingat, ya kan? Kalau punya uang, ya. Yang lainnya nggak ada yang diingat. Nah, ketika tidur nggak ada, sudah. Tapi Allah tidak. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu apa sinah? Sinah itu ngantuk, ya. Allah itu tidak ada rasa kantuk sedikit pun, apalagi tidur. Apa yang terjadi? Kata orang itu, apa kata dunia, ya? Kalau seandainya sedetik pun ngantuk, apa yang terjadi? Hancur semuanya, ya, bertabrakan semuanya. Apalagi tidur, wah, nggak karu-karuan sudah. Allah itu tidak ada sifat seperti itu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita sudah capek sedikit, lapar sedikit, udah mulai, ya. Yang tadinya 100 watt berkurang 50, kurang lagi 40, kurang lagi 30, kurang lagi 25, sampai terakhir 5 watt, sampai terakhir what I can do for you, Pak. Nggak tahu, ya. Nggak bisa lihat apa-apa, ya. Selesai, tidur akhirnya, lelap, ya. Udah nggak ingat apa-apa semuanya. Ini manusia, tapi Allah tidak.
Kita tidur, Allah ngurus urusan kita, mengurusi nafas kita, mengatur kehidupan kita. Semuanya diurus oleh Allah tanpa ngantuk, tanpa tidur. Ya, nah, kita berhadapan di hadapan Zat yang maha segala-galanya ini, maka kita harus khusyuk menghadirkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memperbagus, bukannya sekedar formalitas berdiri menghadap ke kiblat, dah berdiri. Takbirnya juga Allah Akbar, duduk ya. Kayak gerakannya apa? Capung ya. Nalul gitu ya. Tidak, tapi benar-benar berdiri di hadapan Zat yang maha segala-galanya, merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Paham? Nah, memperbagus wudunya, juga memperbagus kekhusyuan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibrahim ibnu Adam. Beliau itu berlatih khusyuk di dalam sholat itu cukup lama. Kata beliau, kabattu 'ala sholati 20 aman, thumma tana'amtu biha 20 aman. Saya itu berusaha untuk baik khusyuk di dalam sholat itu selama 20 tahun, belajar 20 tahun ya, menghilangkan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan dunia, yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, dihilangkan, susah sekali, pelan-pelan 20 tahun belajar. Tapi setelah dapat, tana'amtu biha 20 aman, 20 tahun berikutnya menikmati sholat tersebut. Nah, kita mungkin harus belajar agar kita bisa khusyuk, benar-benar khusyuk ketika sholat ya, menghadap Allah Subhanahu. Begitu juga ketika ruku ya, ketika ruku juga harus khusyuk ya. Maka poin terpenting dalam sholat adalah apa? Khusyuk ya. Khusyuk itu tidak tergesa-gesa ya, ingin selesai sholat ya. Siapa saja yang melakukan seperti itu, wudunya bagus ya, dia khusyuk ketika sholat, rukunya juga khusyuk juga ya, bagus juga, semua gerak-gerakannya juga dilakukan dengan sebaik mungkin. Maka apa? Illa kanat kafaratul lima qablaha minadz dzunub. Kecuali semua itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya sebelumnya. Malam tu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullah, dan itu berlaku seluruh dan sepanjang kehidupan. Fakata, inilah seorang muslim senantiasa berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Kewajiban terutama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu juga berusaha untuk mengingatkan saudara yang lain ya. Kalau kalian nanti pulang ke rumah, di dalam rumah ada kakak kalian yang laki-laki, ada adik yang laki-laki yang sudah waktunya, saatnya melakukan kewajiban sholat 5 waktu, maka harus diingatkan. Terlebih laki-laki semestinya dan harus sholat berjamaah di masjid. Dan ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW ya. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Ini hanya penegasan dari Rasulullah SAW ya, bahwa betapa pentingnya ditekankannya sholat berjamaah bagi laki-laki. Apa kata Rasulullah? Demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya ya, saya sudah berkeinginan untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar ya. Kemudian dia kumpulkan semua kayu bakar ya. Kemudian diperintahkan kepada manusia untuk melaksanakan sholat ya, disuarakan azan nah, kemudian diperintahkan ada orang yang menjadi imam. Kemudian saya pergi ke belakang mengecek siapa yang tidak
sholat berjamaah bersama dengan saudara yang lainnya. Apa yang dilakukan? Kalau ada, maka fa'uharriqa buyutahum, saya akan bakar rumahnya. Nah, sampai begitu ya. Ini hanya penegasan saja betapa pentingnya sholat berjamaah, apalagi di masjid bagi laki-laki. Kalau kalian punya saudara laki-laki, punya ayah juga ya, ayah laki-laki ya. Iya. Diingatkan, sudah waktunya, sudah saatnya sholat berjamaah di masjid. Kalian akan dapat pahala yang sama. Ya. Adapun wanita ya tidak wajib sholat di masjid, tapi boleh juga sholat di masjid asal menjaga auratnya. Ya, asal menjaga auratnya. Fahakala. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wallahu a'lam bissawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى